Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata cara mensalatkan jenazah dan memakamkan jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah yaitu yang pertama, jenazah telah selesai dimandikan, suci dari hadas ataupun najis, dan sudah dikafani. Yang kedua adalah orang yang mensolati jenazah telah memenuhi syarat-syarat sah untuk melakukan sholat. Posisi musolli berada di belakang jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam itu berdiri tepat pada kepala. Jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam tepat pada pantat. Jarak antara mayat dan musolli tidak melebihi 300 dhiro'. Tidak ada penghalang antara musolli dan mayat. Musolli hadir berada di dekat jenazah. Jika musolli tidak berada di dekat jenazah, dinamakan dengan sholat ghaib. Rukun-rukun sholat jenazah, yaitu yang pertama adalah niat, kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga adalah takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram, yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah atau penggantinya jika tidak mampu. Terus yang kelima adalah membaca sholawat, yang keenam mendoakan mayat, dan yang terakhir adalah salam. Teknis pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, takbiratul ihram diiringi beserta membaca niat. Bagaimana bacaan niatnya? Yaitu apabila jenazahnya itu laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin imaman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Dan jika jenazahnya perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin ma'muman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Dilanjutkan yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, melakukan takbir kedua. Yang keempat adalah membaca sholawat Nabi. Boleh cukup yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sudah cukup. Apabila menginginkan yang panjang seperti kita melaksanakan sholat atau at-tahiyat, itu juga boleh. Dilanjutkan membaca takbir ketiga, kemudian baca doa. Doanya apabila jenazahnya laki-laki, baca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang pendek ya. Kalau yang panjang itu dibaca semua. Jika jenazahnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dilanjutkan melakukan takbir yang keempat dan membaca doa. Doanya jika jenazahnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jika jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Dhamirnya diganti ya. Terakhir yaitu membaca salam. Salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan tentang pemakaman jenazah. Sebelum jenazah itu dimakamkan, ada beberapa persiapan. Sebelum sampai ke tempat pemakaman, biasanya ada upacara. Nah, sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur harus sudah siap. Begitu pula peralatan yang dibutuhkan seperti papan ataupun tanahnya. Yang kedua adalah proses pemberangkatannya. Nah, ini biasanya upacara ya. Setelah selesai disolati, kemudian keranda jenazah diangkat. Setelah itu salah satu dari wakil keluarga memberikan kata sambutan yang isinya yaitu yang pertama adalah permintaan maaf kepada para hadirin. Dilanjutkan dengan pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang kepada ahli waris. Nah, biasanya apabila diumumkan apabila ada yang
mempunyai hak adami atau utang piutang, silahkan diselesaikan dengan ahli waris. Dilanjutkan dengan persaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan mayat. Nah, biasanya kita sering mendengar bapak atau ibu atau para mu'adzizin mu'ayyizat, jenazah niki sae nopo sae. Nah, itu sebagai persaksian. Terakhir yaitu sekedar mau'idhah hasanah. Cara mengantar jenazah. Pada dasarnya dalam mengusung jenazah diperbolehkan dengan berbagai cara. Namun disunahkan meletakkan jenazah di keranda dengan diusung oleh 3 atau 4 orang. Dalam pengusungan jenazah, hendaknya posisi kepala jenazah berada di depan. Pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan dekat dengan jenazah. Mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendaraan. Bagi pengiring disunahkan berjalannya agak cepat. Nah, proses pemakaman jenazah. Dalam penguburan mayat dikenal dengan 2 jenis liang kubur. Kalau tanahnya gembur itu biasanya dibuat dengan liang cempuri. Tapi kalau tanahnya keras itu liang landak. Kemudian dilakukan proses pemakaman sebagai berikut. Bagaimana cara proses pemakamannya? Yaitu pertama, setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayat untuk Indonesia pada arah selatan kubur. Kemudian secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda, dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dalam posisi agak miring dan kepala menghadap kiblat. Kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur yang sudah siap-siap untuk menguburkannya. Biasanya dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama bertugas menerima bagian kepala, kedua lambung, dan ketiga adalah bagian kaki. Bagi orang yang menyerahkan jenazah, disunahkan untuk membaca doa. Bagaimana doanya? Yaitu Allahumma ftah abwabas sama'i lirwihi wa akrim manzilahu wa wasi'lahu fi qubrih. Dan bagi yang meletakkan disunahkan juga membaca doa Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenazah diletakkan pada tempat tersebut dengan posisi menghadap kiblat atau miring. Tali-tali terutama yang ada pada bagian atas supaya dilepas agar wajah jenazah itu tetap terbuka dan kemudian pipi jenazah ditempelkan pada tanah. Pada saat proses pemakaman, setelah liang kubur ditutup dan sebelum ditimbun tanah, bagi pentakziah disunahkan dengan kedua tangannya untuk mengambil 3 genggaman tanah bekas penggalian kubur, kemudian menaburkannya ke dalam kubur melalui arah kepala mayat. Nah, doanya bagaimana? Untuk doanya yaitu taburan pertama kita disunahkan membaca doa minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjatahu. Taburan yang kedua, wa fiha nu'itukum Allahumma ftah abwabas sama'i liruhihi. Taburan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil arda an jambaihi. Setelah itu, setelah kita berdoa atau melemparkan tanah ke arah liang lahat, setelah itu di antara pengiring baca azan dan iqamah. Kemudian di atas mayat ditutup dengan papan dan lubang-lubangnya ditutup dengan tanah ataupun bata. Khusus untuk liang landak, lubang yang ada di dalamnya ditutup dengan tanah dan bata. Kemudian liang kubur ditimbun dengan tanah sampai kira-kira setinggi 1 jengkal dari permukaan tanah. Dan disunahkan lagi memberi atau masang 2 nisan sebagai tanda ya. Juga disunahkan menaburkan bunga, memberi minyak wangi, dan memercikkan air di atas makam. Selanjutnya, salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah untuk mentalkin. Orang yang mentalkin itu posisi menghadap ke timur. Selesai mentalkin, pihak keluarga dan pentakziah sebaiknya tidak bergegas untuk pulang, akan tetapi tinggal sebentar untuk mendoakan mayat agar dipermudah oleh Allah untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar ataupun malaikat nakir. Nah, itu
yang Ibu dapat sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkannya, terutama yang paling mudah itu biasanya mensolatkan jenazah. Di antara 4 hal yang paling sering kita lakukan adalah di antaranya mensolatkan jenazah. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.